Mulai ya. Oh, tuh baru 4 orang. Tuh 2, 3, 4 ya. Sambil nunggu yang lain saya resume aja yuk. Nanti kalau saya udah terlanjur bahas kayak kemarin, belum masuk, kasihan juga kan ya. Sambil nunggu aja gitu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya gambarkan resume materi kita. Jadi intinya bahan apa? Yang hijau ini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, terus ada overhead. 3 macam ini sih intinya ya, sampai terakhir nah 3 macam ini aja gitu. Sampai bab modul 9 itu. Nah, kemudian overhead tuh dibagi 2, overhead dibebankan sama overhead aktual. Nah, kemudian bahan baku dan tenaga kerja dan overhead ini kan namanya kos produksi. Kos produksi ini cara ngitungnya 2 cara, melalui pesanan dan melalui proses. Gitu. Jadi yang pesanan itu dipelajari di modul 5, yang proses di modul 6. Nah, harusnya modul 6 kan malam ini ya, teman ya. Kayaknya sih nggak bisa. Kalau saya sih mikirnya nggak bisa. Tapi tadi Mbak Eni sudah email ya itu apa namanya, PowerPoint-nya udah di email juga. Nah, nggak tahu nanti bisa masuk apa nggak. Kalau nggak ya minggu depan. Tapi kalau minggu depan bisa jadi dua pemateri minggu depan itu, biar sekalian gitu. Modul 5 dan modul 6 dan modul 7. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau minggu depan bisa nggak kira-kira? Jadi minggu depan tuh modul 5 sama modul 7. Modul 6 sama modul 7. Oke, sip. Ya udah, berarti malam ini kita putuskan sampai selesai materinya modul 5 saja. Yang modul 7 siap-siap ya minggu depan ya. Nah, jadi ini tadi untuk kos pesanan. Kos pesanan itu karena barangnya dipesan gitu loh. Sistem produksinya karena barangnya dipesan. Nah, kalau kos proses itu tidak pakai pesanan. Nah, itu sih bedanya ya. Nah, kalau kos pesanan itu perhitungan kos produknya eh, ya tergantung sistem di perusahaannya, bisa pakai departemen, bisa enggak, tapi yang jelas per pesanan. Makanya ada job A, job B, atau job 1, job 2, job 3, job 4 gitu. Ya seperti ibaratnya yang paling gampang ngelihatnya tukang jahit ya. Tukang jahit itu kan ada pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3. Nah, kita akan menghitung pesanan-pesanan itu gitu. Berapa sih kosnya? Nah, kalau kos proses tidak dilihat dari pesanan, tapi produksi terus gitu. Nah, kalau rumah makan, kira-kira kos pesanan atau kos proses? Rumah makan. Pesanan atau proses? Nah, oke, proses. Benar, Mbak. Kalau catering, pesanan atau proses? Ya. Mbak Tini udah paham ya berarti ya. Kalau catering itu karena sistemnya pesanan biasanya, makanya sistemnya disebut pesanan. Sedangkan warung biasanya kan dia produksi terus, orang jual gitu. Dia nggak tahu sehari mau yang beli berapa, pokoknya tapi dia sudah menghitung bahwa dia akan memproduksi misalnya 200 menu misalnya satu hari. Sebenarnya mereka udah karena sudah biasa, mereka udah paham. Contohnya misalnya warung makan, dia sudah tahu misalnya mau buat sayur asam ini untuk berapa porsi gitu. Sebenarnya udah, karena sudah rutin, mereka sudah paham gitu caranya. Gitu ya bedanya kos pesanan sama proses. Oke, saya lanjut kalau gitu. Yang penting paham dulu bedanya. Nah, karena paham bedanya baru ternyata cara ngitungnya juga beda gitu. Nanti kita tahu cara ngitungnya. Nah, ini kemarin yang setelah dipresentasikan Mbak Nurul, intinya seperti ini. Nanti ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, jadi produk
jadi. Nah, nanti ada unit cost kerjaan 1, unit cost kerjaan 2, unit cost kerjaan 3. Ini kemarin yang udah dipresentasikan Mbak Nurul yang ini ya. Kemudian ini contoh pembelian bahan ya, untuk job. Nah, ini pembelian bahan tidak disebut jobnya, umum dulu pembelian bahannya, dan tidak disebutkan bahan baku atau bahan penolong gitu. Nah, kemudian ini pemakaian job 212 misalnya, barangnya apa saja ada. Ini contohnya kalau nggak salah, lupa saya halaman berapa, perusahaan ini ya, furnitur ya. Nah, di sini ada kayu mahoni, ada 10 galon filamen, kemudian 1 kaleng lem, 1 kotak paku. Kira-kira mana yang bahan baku, mana yang overhead dari itu? Dari yang job 212 Anda harus memisahkan nanti. Jadi jurnalnya jadi beda kan ya, untuk membuat jurnalnya. Mungkin sambil ngeliat halaman 512 ya. Lima satu dua dan 511. Udah jelas untuk job 212-nya. Kok belum nambah-nambah, baru 5 orang. Oke, jadi dari data ini bahan yang pertama yang 5 lembar kayu mahoni itu jadi bahan baku, angkanya juga paling besar ya, 5 juta. Untuk filamen, lem dan paku itu jadi bahan penolong. Nah, karena jadi bahan penolong diakui sebagai overhead. Nah, kalau Anda lihat di halaman 512 jadinya jurnalnya produk dalam proses 212 sebesar 5 juta, kemudian overhead pabrik kendalinya 220.000. Nah, sediaan bahannya berkurangnya 5.220.000. Itu untuk bahan. Nah, kemudian untuk overhead. Overhead 10 pekerja bekerja selama 40 jam untuk pekerjaan nomor 212. Tarif upah per jam pekerja tersebut adalah 8.000 per jam. Sehingga total cost tenaga kerja adalah 10 kali 40 kali 8.000. Jadi total 3.200.000. Nah, ada gaji pengawas. Nah, yang pertama di atas masuk ke tenaga kerja langsung, berarti jurnalnya masuk ke produk dalam proses job 212 3.200.000. Dan yang kedua overhead pabrik kendali 1.600.000, utang gaji dan upah debit kreditnya total 4.800.000. Nah, ini total cost overhead lainnya. Nah, kemudian totalnya depresiasi mesin, depresiasi gedung, utilitas lain. Ini kan baru ketahuan akhir bulan biasanya ya. Nah, kemudian total jadi 1.680. Pembebanan overheadnya ini udah dikasih tahu, pembebanannya 75% dari cost tenaga kerja langsung. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau Anda nggak paham modul 3, akhirnya di modul 5 pasti keteter gitu. Karena modul 3 dan 4 itu dipakai di modul 3 terutama itu dipakai di modul 5. Kalau modul 4 banyak dipakai di modul 6 dan 7. Nah, ini 75% kali cost tenaga kerja langsung. Cost tenaga kerja langsungnya tadi berapa? 75% kali 3.200.000 ya. Jadi totalnya berapa sih? Nggak ada di sini, nggak saya tulis. Produk dalam proses 2.400.000 ya, yang halaman 515. Nah, 515. Itu jurnalnya produk dalam proses 212, overhead pabrik dibebankan, total semuanya 2.400.000. Nah, ini resumenya. Jadi kalau akuntansi itu setelah Anda hitung terus di jurnal, habis di jurnal harus dimasukkan ke ini, diposting gitu.
Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, alurnya ya. Masih ingat nggak alurnya? Tapi ini ada. Nanti Anda pelajarin lagi gambar 5.5 ini. Nanti saya kasih soal lagi. Tapi soal yang ini tugas. Jadinya cara kerjanya persis seperti contoh ini, contoh yang saya bacakan tadi ini. Yang halaman 512 sampai 515. Cara ngerjakannya persis, nanti saya kasih soal. Ya dikumpul 2 minggu lah ya. Kelamaan enggak ya? Nanti saya inilah kumpulnya. Karena kan yang nggak hadir masih harus ngerjakan yang tugas yang kemarin saya kasih ya. Kalau yang hadir nggak perlu, tapi untuk belajar silakan dikerjakan. Yang nggak ngerti nanti bisa ditanyakan. Cara ngerjakannya bisa inbox ya. Kalau di sini nanti kan belum dibahas. Nanti dulu bahasnya kalau sudah dikumpul. Gitu. Kemudian nanti saya resume masalah produk rusak, cacat dan sisa atau bahan sisa buangan. Ini maksudnya kalau barang itu nggak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan gitu. Ya, ada rusak atau cacat dia. Nah, masalahnya kalau rusak itu biasanya kan karena rusak tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Kalau cacat justru masih bisa diperbaiki. Nah, karena rusak tidak bisa diperbaiki, maka yang terjadi biasanya barang tersebut bisa dijual gitu. Masih ada nilai, istilahnya residual value. Masih ada nilai residunya. Nih, produk rusak normal dialokasi. Jadi yang untuk produk rusak tadi kasusnya nanti kalau Anda lihat jurnalnya kan kok ada penjualan, kok ada laba rugi gitu di jurnalnya itu. Yaitu karena masih diakui ada hasilnya. Contohnya gini, misalnya perusahaan garment, misalnya produk ekspor gitu ya. Nah, kemudian ada cacat dikit. Nah, kalau misalnya Anda pernah lihat sering ke night market kan ya, night market di Taiwan kan banyak night market tuh. Nah, di night market itu apalagi Oma, kalau nggak salah, nggak tahu saya di tempat lain. Kalau di Ciai ini ada namanya Oma. Itu kalau salah-salah beli, misalnya ada baju bagus banget, kita nggak perhatian, tiba-tiba ternyata dekat keteknya itu jahitannya belipat gitu. Jahitan miring, macam-macam. Nah, itu rusak sebenarnya. Nah, karena tidak bisa diperbaiki lagi, kalau diperbaiki jadi ngerusak baju, akhirnya dijual dengan harga murah gitu. Nah, perlakuan akuntansinya bagaimana gitu kasus itu. Nah, itu di produk rusak ini gitu. Cara menjurnalnya nanti. Kalau produk cacat, biasanya dia masih bisa diperbaiki. Jadi tinggal dijahit misalnya. Kalau dijahit lagi kan butuh benang lagi, butuh tenaga kerja lagi. Nah, itu dihitung biayanya gitu, ditambahkan. Itu maksudnya. Kalau bahan sisa sih nggak masalah. Itu kalau untuk baju pasti sisa-sisa potongannya itu masih bisa dijual. Nah, yang kita jurnal adalah bisa dijualnya itu gitu. Nah, permasalahannya barang rusaknya itu ada rusaknya karena normal, karena abnormal, dua macam gitu. Normal dan abnormal. Kalau normal itu, kalau kemarin Mbak Nurul presentasi itu karena ini ya biasanya, misalnya tidak efisien gitu katanya. Nah, biasanya sih rusak normal itu karena ini apa namanya? Misalnya mesinnya tuh sudah lama gitu. Jadi ya sudah pasti gitu kalau mesinnya sudah lama dipakai nanti pastilah ada selalu yang cacat gitu dari jahitan itu. Jadi sudah biasanya kalau rusak normalnya sudah disiapkan gitu, misalnya udah di planning gitu, udah dibuat perencanaan 10% rusak gitu ya. Tapi kalau yang abnormal itu memang belum direncanakan. Nah, biasanya abnormal itu karena pengaruh human error. Ya, misalnya ngantuk, menjahitnya jadi salah kalau di garmentnya. Atau misalnya ya pokoknya human error ya kasusnya itu. Jadi jarang sebenarnya kalau kasus abnormal itu. Kemudian akuntansinya seperti apa gitu. Untuk produk cacat, untuk produk rusak normal dialokasikan ke seluruh pekerjaan. Kalau normal tuh dialokasikan ke seluruh pekerjaan atau order, dan ada juga yang dialokasikan ke pekerjaan tertentu. Jadi dua macam dia perlakuannya.
sedangkan abnormal diakui sebagai rugi. Nah, untuk cacat sama juga ya. Ada yang normal dan abnormal. Nanti yang abnormal itu diakui sebagai rugi. Yang cacat itu dua perlakuannya, ke seluruh produk atau hanya untuk ke produk tertentu. Itu tergantung ya, produk tertentu tuh maksudnya mungkin pesanannya itu spesifik gitu. Contohnya misalnya kalau tukang jahit tuh ada pesanan baju yang sulit dan yang tidak sulit gitu maksudnya. Yang ke produk tertentu tuh kalau bajunya sulit. Kalau yang pesanannya standar sih biasa-biasa saja, itu masuk ke umum ya, secara umum yang ke seluruh produk. Kemudian bahan sisa juga sama, dibebankan ke seluruh pekerjaan atau ke pekerjaan tertentu. Bahan sisa buangan juga sama. Habis ya? Perasaan masih ada. Oh ya. Nah, itu ya, saya mengulangi sedikit karena kemarin ketinggalan, buru-buru mau selesai materi itu kan ya, saya nggak ngeresum yang ini. Mungkin ada pertanyaan tentang produk sisa yang belum sempat diresum kemarin. Bukan produk sisa, produk cacat, rusak, sisa gitu, 3 macam itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Mbak Nurul masih masuk kan, Mbak Nurul ya? Ada yang mau ditanyakan Mbak? Biasanya yang presentasi lebih nggak gitu, masalahnya apa yang nggak dipahami. Itu ya, saya resumenya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut ke modul jawaban modul 4 ya, yang belum sempat saya bahas. Nah, ini sekarang anggotanya udah full, jadi saya bahas deh. Nah, ini pakai share program ya. Cari dulu mana dianya. Oke, kita ke modul 4 bagian tes formatif 1. Modul 4 tes formatif 1 nomor 7 ya. Nah, nomor 7 soalnya PT Megah Jaya merupakan perusahaan pemanufakturan yang memiliki 4 departemen. Nah, dia ada 4 departemen. Gaji petugas keamanan pabrik pada bulan Januari sebesar 2000XX sebesar 30 juta. Berikut ini merupakan data setiap departemen. Nah, ini ada data departemennya ABCD. Nah, ABCD itu yang kolom pertama ya, departemen ABCD, kolom keduanya itu luas lantai. Luas lantainya meter persegi, kemudian ada jam perawatan, terus ada listrik ya, jam kilowatt. Jadi ternyata per departemen itu udah terhitung gitu, luas lantainya berapa. Yang saya gambarkan yang minggu lalu saya gambarkan kota-kota itu misalnya pakai jam, pakai luas lantai gitu ya. Ada juga yang pakai jam perawatan, ada juga yang pakai listrik. Jadi beda-beda sebenarnya. Nah, sekarang ditanya yang nomor 7. Nah, ini kan untuk sebagai orang manajemen nih yang harus paham konsepnya gitu. Untuk nomor 7, manakah basis yang paling tepat untuk mengalokasikan gaji petugas keamanan pabrik ke setiap departemen? Nah, yang ditanya tuh pabrik yang ditanya tuh gaji petugas keamanan, security. Kalau jam perawatan kan nggak mungkin, karena security nggak ngerawat ya. Kalau listrik juga nggak mungkin ya untuk security. Jadi yang paling pas untuk security itu adalah untuk menghitung overhead, untuk menghitung tarif overhead dari gaji security itu menggunakan luas lantai yang paling tepat gitu. Karena kalau pakai jam nggak mungkin, apalagi listrik. Nah, kalau jam itu yang pasnya, jam perawatan tuh yang pasnya kalau teknisi. Kalau listrik itu apa ya, kira-kira listrik ini yang pas depresiasi.
Depresiasi masuk listrik itu. Bisa masuk situ. Karena pemakaian mesin ya. Gimana Mbak, ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Nomor 8. Dengan menggunakan basis yang tepat, oh ya, tadi yang di atas-atas kan ada ya nomor, mungkin Anda sudah bisa lihat kunci jawaban sih, nomor 5, 6 gitu. Saya balik dulu ke nomor 5, 6 deh. Nomor 5, 6 itu ada juga. Lihat nih nomor 5. Manakah basis yang paling sesuai untuk mengalokasikan kos departemen tak langsung berupa sewa gedung pabrik ke masing-masing departemen? Sewa gedung pasnya apa gitu ke departemen. Nomor 5. Sama dengan tadi ya. Untuk alokasi sewa gedung ini maksudnya gini, perusahaan mau produksi, tapi sewa gedung per tahun. Nah, cara ngitung cost overheadnya, tarifnya bagaimana? Nah, pakai tarif sewa dibagi luas per meter persegi gedungnya yang disewa gitu caranya. Terus nomor 6-nya, manakah basis yang paling sesuai untuk mengalokasikan kos departemen tak langsung berupa asuransi gedung? Asuransi gedung nomor 6. Ya, jawabannya juga sama, karena gedung ya sudah, kalau gedung boleh pakai meter persegi gitu. Kos asuransi gedung. Nah, jadi maksudnya kalau Anda udah paham ini, nanti Anda boleh mikir sambil nanya ya, misalnya kira-kira kos apa lagi, pakai metode apa yang pas gitu. Kemudian saya lanjut ke nomor 8 ya. Dengan menggunakan basis yang tepat, berapakah alokasi yang diterima oleh departemen A? Departemen A. Dengan menggunakan basis yang tepat, berapakah alokasi yang diterima oleh departemen A? Sebentar saya mikir. Departemen A berarti 30 juta dibagi 1.400 ya. Kan luas biayanya kan 30 juta. Alokasinya kan tadi pakai luas lantai 1.400, jadinya 30 juta dibagi 1.400 sama dengan dibagi 5.000 dulu ya totalnya ya, baru dikali 1.400 maksudnya. Harus pakai total dulu. Jadi luas lantainya di total dulu, baru di 1.400 atau 1.400 dibagi 5.000 dikali 30 juta gitu deh. Yang paling gampang. Maka dapat 8.400.000. Terus yang B itu dapat 9 juta. Gimana cara dapat 9 jutanya? Gimana kira-kira yang B dapat 9 juta? Tadi kan dapat 8.400.000. Caranya 1.400 dibagi 5.000 dikali 30 juta. Sekarang yang B dapat 9 juta. Caranya kemudian yang C juga sama ya. C itu yang C. Ya, yang C nomor 10. Nomor 10 itu untuk yang C.
800 dibagi 5.000 dikali 30.000. Jawabannya nomor 10, jawabannya C. Paham nggak yang ini? Nomor 7 sampai nomor 10. Halo? Udah ngerti belum nomor 7 sampai 10? Nggak pakai slide, pakai ini, apa namanya? Sharing program. Nggak kelihatan ya? Mbak Nurul nggak kelihatan sharing programnya? Hah, kok nggak ada? Excel, Mbak. Sekarang kelihatan nggak? Oh, kalau memang agak error sih ini. Maksudnya bukan error apa? Saya tutup dari salah satu apa namanya? Kayaknya kebanyakan gitu file yang saya bukanya, jadi dia pusing. Loading terus di saya itu. Saya tutup dulu. Bentar. Lagi error laptop saya lagi. Nanti hang malah repot. Bentar ya, stop dulu bentar ya. Kita tutup. Ya kalau kadang ada itu ini memang saya ini apa buka tutup sih sebenarnya. Aduh ini gimana? Oke, sekarang udah mending. Pusing tadi dia kebanyakan yang dibuka. Oke. Nah, kelihatan kan? Gimana tadi yang Mbak Tini pertanyaannya, lupa saya. Sebentar tuh saya ini lagi. Pertanyaannya 1400-nya dikali luas lantai dulu. Oh, enggak, bukan dikali, dibagi. Dibagi luas lantai, Mbak. Pakai perbandingan. Nah, itu kan dapat 8.400. itu caranya 1.400 dibagi 5.000. Ini saya ngerjakannya mau cepet, cara cepet, tapi jadi bingung nengoknya ya. Harusnya ini saya insert. Nah, ini caranya 1.400 dibagi 5.000. Kenapa dibagi 5.000? Nggak usah sama dengan ini.
karena total luas lantainya 5.000. Nah, 1.500 dibagi 5.000, semua dibagi 5.000. Terus yang ini 800 dibagi 5.000. 1.300 dibagi 5.000. Ini totalnya itu. Nah, ini kasusnya kalau luas lantai. Kalau misalnya dengan soal yang sama, yang ditanya ini kan gaji security ya, ini mengalokasikan gaji security loh ini. Ya ternyata kalau di akuntansi biaya itu gaji security aja dipecah-pecah gitu loh, kemana-mana gitu. Supervisor juga, nggak cuman kalau dia ada, bukan 1.400 per 5.000 nanti dikali 30 juta mbak. Nanti dikali 30 juta. Gimana? Nah, misalnya nih, saya pakai soal pakai tabel nomor 2. Tabel nomor 2 itu tabel nomor 2 kan jam perawatan. Nah, ini misalnya gaji security. Langsung latihan ya. Gaji security. Kok security? Gaji teknisi, salah ngomong. Nah, gaji teknisi misalnya teknisi berapa orang? Misalnya anggaplah gaji teknisinya 20 juta. Nah, kira-kira untuk teknisi yang mana ininya? Pengalokasiannya yang mana kalau teknisi? Dari soal ini ya, soal nomor 7 sampai 10 ini, cuman soalnya saya tambah. Gimana Mbak Nurul, bisa ngikutin? Pakai jam perawatan ya. Berarti cara ngitungnya gimana? Kira-kira untuk departemen A B C D kan 4 departemen. Oke, jadi departemen A sama dengan 80 ya. 80, departemen B 80, departemen C 75, departemen D 65. Jadi total apa itu? 300 ya. Nah, untuk menghitungnya berarti dialokasikan 80 per 300. Jangan pakai sama dengannya, biar aja gitu. Nah, terus ini juga sama 80 per 300. Ditulis tuh. 80 per 300, terus di bawahnya 75 per 300, terus 65 per 300. Setelah itu baru 80 per 300 ya mbak, nggak apa-apa, dikali 20 juta tadi ya, 20 dapat pecahan ya, ini 5.3333. Tadi soalnya saya ganti, kalau 20 juta mbak Tini mau jadi 30, terserah sebetulnya sih, karena soalnya saya tambah aja. Nggak ada di situ soalnya, maksudnya biar latihan langsung aja. 20 ya tadi soalnya ya, sama 75 per 300 dikali
20 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus 65 per dikali 20 ya. Jadi total 20 juta. Benar ya, harus tepat kan ya? Pokoknya semua gaji, semua orang yang sifatnya bekerjanya tidak langsung terhadap pekerjaan, terhadap barang yang diproduksi, semua pakai alokasi seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya alokasi ini overhead. Ini overhead ya. Yang tarif overhead itu loh. Nah, tarifnya tuh yang ini sebenarnya. 80 per 300 itu kan berapa gitu. Itu tarif. Ini overheadnya. Jadi banyak cara ngitung overhead itu. Oke, paham ya? Cukup ya kayaknya itu soal yang ini. Kita lanjut ke 42. Modul 4.2. Mudah-mudahan soalnya keluar ya, UAS ya. Nah, ini soal yang 4.2 ini mulai agak mikir ya. Ini sebenarnya belum terlalu mikir, ini saya save dulu. Bisa di save, bisa. (4.2) sekarang. Halaman 416 ya. Kok 416? Oh, metode. Halaman 436. Halaman 436 cara kerjanya lihat di halaman 416 gitu ya. 416 itu untuk metode langsung. Ini kemarin yang presentasi Mbak siapa ya? Mbak Tini ya? Oh, harusnya bisa nih Mbak Tini yang ini. Yang overhead ya. Harus banyak latihan sebenarnya. Sekarang 416. Kok 416? Soal 436 nomor 6. Nomor 5. Apa nomor 6 sih? Sampai nomor 10, nomor 6. PT Mekarjaya merupakan perusahaan pemanufakturan yang menghasilkan produk berupa sarung tangan kulit khusus untuk olahraga golf. Produk tersebut diekspor ke beberapa negara di Eropa. PT Mekarjaya memiliki 2 departemen produksi A dan B. Nah, ini ada 2 departemen produksi A dan B, terus ada 2 departemen pendukung C dan D. Kemudian, berikut ini merupakan data overhead teranggarkan. Kemudian, dan tingkat aktivitas estimasian keempat departemen. Nah, itu ada tabel ya, ada departemen produksi, ada departemen pendukung. Kemudian alokasi overhead pabrik departemen C berbasis, dikasih tahu nih ya, Anda garis bawahin aja itu, alokasi overhead pabrik departemen C berbasis jumlah pekerja, disebutkan berbasis jumlah pekerja alokasinya. Sedangkan departemen D berbasis jam pemeliharaan. Tandain ya. Nah, 2 itu. Nah, perhitungan tarif overhead pabrik dibebankan di departemen A. Untuk A, overheadnya jam mesin. Untuk B, jam kerja. Nah, kalau Anda lihat di sini, ternyata masing-masing departemen tuh ternyata beda pengalokasian biayanya gitu. Nggak sama kan? Ya, sama tadi kayak soal yang tadi kan, yang teknisi mungkin departemen maintenance ya, pakai jam perawatan ya tadi ya. Kalau security itu apa sih, bagian apa ya security kira-kira, soalnya dia nggak pakai departemen.
Karena tadi kan memang kasus soalnya nggak pakai departemen ya, tadi soal yang kita yang tadi kita bahas itu. Nah, sedangkan ini kasusnya kalau di perusahaan itu pakai departemen, kalau tadi itu enggak, jadi satu aja gitu. Nah, kalau pakai departemen dibuat seperti ini A, B, C, D, dan masing-masing departemen beda basis alokasinya gitu. Nah, yang harus kita alokasikan masalahnya kan ada overhead. Nah, overhead ini harus dimasukkan ke produksi. Nah, karena overhead itu karena overhead itu tidak sulit ditelusur, nah akhirnya harus dialokasikan ke departemen produksi gitu. Nah, caranya kalau Anda lihat di Excel ini, kalau disoalkan departemen produksi yang kiri. Nah, kalau di sini cara pengerjaannya, kalau saya buatnya departemen pendukungnya yang di kiri, nanti departemen produksi yang di kanan, supaya gampang mengalokasikannya. Nah, kalau misalnya Anda bingung dengan cara ini, Anda bisa lihat di halaman 416. Ya, kalau 416 ini kan mulai dari nanti 416 yang paling bawah itu ya. Nah, pertama kita mau mengalokasikan yang departemen pendukungnya ada 2 tadi ya, X, Y, produksinya A, B. Coba Anda perhatikan. X, Y itu cost-nya 20 juta. X itu 20 juta, Y itu 15 juta. X dan Y ini akan dialokasikan ke departemen A dan B karena akan dialokasikan departemen produksi. Nah, kalau soal nomor 6 yang ditanya, jika diasumsikan departemen C memberi dukungan pada departemen D, C memberi dukungan ke departemen D dan produksi dengan metode langsung, maka overhead departemen C akan dialokasikan pada departemen. Jika diasumsikan departemen C memberikan dukungan pada departemen D dan produksi D dan produksi dengan metode langsung, maka overhead departemen C akan dialokasikan pada departemen. Tapi ada langsung, tapi dialokasikan departemen ya. D. Oh iya, makanya paham saya maksudnya. Kalau langsung berarti C ke A dan B maksudnya. Jadi departemen, gimana sih saya nulisnya X dan Y, jadi bingung. Bentar. Ini soalnya juga beda ya. Sorry, di bawahnya ternyata. Ini dianya. Saya yang bingung lah soalnya. Oke. Jadi departemen C dialokasikan langsung ke departemen produksi, itu maksudnya ke A dan B. Kalau langsung, kemarin kalau Anda lihat gambarnya yang di halaman 4 langsung metode langsung itu di halaman 415 gambarnya. Itu langsung berarti saya tadi masih pakai soal X dan X itu ke A dan B, Y itu ke A dan B. Nah, ini caranya yang soal nomor 6 tadi kan jawabannya ke A dan B ya, karena nggak ada hitungan. Nah, nomor 7 berapa sih angkanya gitu. Nomor 7, alokasi overhead pabrik departemen C. Nah, ini masalahnya kalau yang nomor 7 ini dia metodenya tidak langsung. Mananya yang langsungnya nggak ada ya soalnya. Tarif overhead pabrik alokasian departemen D adalah tarif overhead departemen A adalah. Nah, nanti kita berarti jangan pakai soal itu dulu deh. Soalnya belum ada yang nyampai. Nah, kalau misalnya metode langsung, karena nggak ditanya, jadi nggak ada di soal itu. Tapi caranya ini, 100 juta ini langsung dialokasikan ke A dan B. Nah, cara mengalokasikannya, kalau ke A
100 juta ke A dan B, dia kan tadi departemen A tuh 30/60. Kita lihat 30/60. Kalau departemen A jam pekerja. Jam pekerjanya kan ada departemen A berbasis jam mesin, departemen B berbasis jam kerja, terus C, yang ditanya C dulu. C berbasis jumlah pekerja. Nah, kita cari jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya kan 30, 30, 8, dan 7. Ketemu nggak? 30, 30, 8, dan 7. A 30, B 30, C 8, D 7. Nah, karena metodenya langsung, berarti 8 dan 7-nya nggak usah dipakai. Jadi hanya 30 departemen A dan 30 departemen B. Maka langsung 30 tambah 30 sama dengan 60 kan ya. Jadi pakai perbandingan 30/60 dikali 100 juta. Maka dapat 50 juta. Nah, 50 juta ini dialokasikan ke departemen A. Jadi total departemen A sama dengan 100 juta ditambah 50 juta. Jadi totalnya dari departemen C saja 150 ya. Nah, departemen A-nya belum. Departemen A-nya kita lihat alokasi departemen D. D itu dialokasikan berapa gitu. Jadi maksudnya departemen C dan D itu harus kosong karena dia departemen pendukung. Jadi harus dipindah ke departemen produksi. Dia kan overhead departemen pendukung itu. Jadi harus dipindahkan ke A dan B, harus jadi B produksi gitu ya. Nah, departemen D tadi 200 juta. Alokasi D itu jam pemeliharaan. Jam pemeliharaan Anda lihat 6.400, 1.600, 2.000 dan 200. Jadi totalnya 6.400 dan 1.600, totalnya 8.000. Karena 2.000 dan 200 nggak dipakai. Karena kan harus dialokasikan langsung. Jadi nggak dihitung. Itu cuma 6.400 per 8.000 dan 1.600 per 8.000. Jadi total 6.400 per 8.000 dikali 200 juta dapat 160 juta. Yang departemen B 1.600 per 8.000 dapat dikali 200 juta dapat 40 juta. Jadi totalnya yang ini, yang teranggarkannya total ini 310 dan 140 jam mesin. Jadi kalau ditanya tarifnya, ini kan baru total cost-nya. Jadi tarif overhead di departemen produksi sama dengan, dia pakai jam mesin tadi ya, departemen produksi A dan B 10.000 sama dengan 310 juta dibagi 10.000 dapat 31.000 tarif overhead per jamnya. Dan yang B 140 juta dibagi 10.000 dapat 14.000. Departemen produksi jam mesin per jam kerja langsung. Atau jam kerja langsung sama-sama 10.000, tapi angkanya dari yang 10.000 jam mesin, satu lagi 10.000 jam kerja. Jadi beda-beda tergantung yang dipakai di departemennya. Jadi ini dapatnya ya, 31.000 dan 14.000. Nah, angka 10.000-nya dari jam mesin untuk departemen A dan departemen B dari jam tenaga kerja. Kebetulan sama-sama 10.000. Gimana kalau yang langsung? Sebenarnya yang paling gampang memang pakai papan tulis sih ya. Jadi kalau pakai papan tulis itu tinggal departemen C ke kayak ini, kayak gambar X dan Y ini. Gimana, ada pertanyaan nggak yang metode langsung? Kalau soalnya keluar metode langsung mudah. Pokoknya intinya
soal yang tadi saya bilang ada garis-garis gitu ya, soalnya alokasinya itu nanti ngikut itu gitu jawabnya. Nah, sekarang kalau departemen metode yang tidak langsung atau metode bertahap maksudnya. Nah, metode bertahap ini bisa C ke D, A dan B ya. Terus bisa juga sebenarnya pakai D ke C, A dan B gitu ya. Tapi ini disepakati di sini pakai C ke D, A dan B. Ini kalau nggak salah ini ikut soal nomor 7. Jadi alokasi overhead pabriknya departemen C ke departemen D, A dan B dengan metode bertahap. Caranya gimana? Nah, mirip dengan cara tadi, tapi nanti perbandingannya berubah nih. Kalau Anda lihat ini udah berubah. Ini tetap sama departemen A dan B. Nah, tapi Anda lihat nih yang baris pertama perbandingannya. Kalau baris kedua jangan pakai warna ini. Aduh, susahnya. Nah, itu. Nah, baris keduanya ini ya, Anda lihat yang tanda hijau. Nah, di situ sebenarnya kuncinya, alokasinya itu. Nah, untuk departemen C dialokasikan ke D, A, dan B karena bertahap. Jadi ke D dulu, nanti baru D dialokasikan ke A dan B. Nah, yang pertama C dialokasikan pakai C tadi apa tadi C ya? 30, 30, 8, 7 tadi ya. Jadi ya, C yang dialokasikan, berarti C-nya nggak usah dihitung. C kan tadi 8 8 jumlah pekerja. Nah, 8-nya yang C nggak usah dihitung. Jadi tinggal 30 ditambah 30 ditambah 7. Jadi 7/67 untuk ke departemen D, 30/67 ke departemen A, dan 30/67 ke departemen B. Nah, totalnya itu. Maka jawabannya 10/447, 44776, 119 dan 44776 119. Jadi jawabannya yang C ya. Gimana sampai di sini? Yang lainnya ini baru C ke D, A dan B. Jadi jawabannya C yang pertama. Enggak saya jawab tuh. Nomor 7-nya mana ya? Ini yang nomor 7. Nah, kemudian yang nomor 8 ditanya tarif overhead pabrik alokasian departemen D adalah tarif alokasian departemen D itu cara ngitungnya totalnya ditotal dulu 200 juta ditambah 10 juta 447 dapat 210 447761. Maksudnya setelah dapat alokasi dari departemen C jumlahnya nambah kan jadi departemen D. Nanti jumlah ini harus dialokasikan ke A dan B. Nah, untuk departemen D itu tarif alokasiannya tadi D itu pakai jam pemeliharaan. Nah, jam pemeliharaannya departemen D aduh jam pemeliharaannya ya bagi 8.000 jam pemeliharaan 6.400 ditambah 1.600 A dan B. Bentar, saya masih bingung kok. Jawabannya harusnya 26306 memang. Nomor 8, jawabannya 8 A, itu dibagi 8.000. 21047 751 dibagi 8.000 dapat 26305. Itu 26305 itu tarif overhead untuk departemen D. Tapi nanti yang departemen D ini dialokasikan 210 itu dialokasikan ke departemen A dan B,
sama kayak di atas tadi, pakai 6.400 per 8.000. Nah, 6.400 per 8.000. Ya, kemudian dapat 100. Nah, untuk departemen A jadinya 210 tadi dialokasikan menjadi 168.358 departemen A. Terus 42 juta departemen B. Jadi di total departemen A 313, departemen B 136. Terus dibagi 10.000 dua-duanya. Total sama dengan 31. Untuk departemen A total 31.303, departemen B 13.686. Sebentar, B ini kayaknya jawabannya jadi enggak 10, harusnya jawabannya C. Enggak ada jawabannya, tapi caranya ini udah benar. 94 tambah 42. 94 tambah 42 dibagi 10.000. Harusnya 13.686 jawabannya. Dari mana ya 10.58 tuh? 10. Karena di soalnya 10.000. Nggak mungkin dibagi 12.000. Kayak gimana? Tambah susah apa? Itu bedanya itu sama metode langsung. Kalau metode langsung tadi total nilainya ini 310 dan 140. Kalau metode bertahap nilainya jadi berubah, malah jadi 313 dan 136. Lebih akurat sih maksudnya. Itu metode bertahap. Ada pertanyaan nggak? Halo, pada kemana sih? Yang lain gimana? Tambah pusing ya Mbak Tini? Tanya aja yang mana yang mau di ini kira-kira. Yang poin bawah yang mana Mbak Tini? Yang tarif overheadnya atau alokasinya? Yang tarifnya, yang dapat yang 31 itu ya? Pusingnya gimana maksudnya? Pembaginya, nyari pembaginya atau bagaimana yang nggak pahamnya? Dapat 10.000-nya dari mana sih gitu? Nomor 9. Nomor 9 dapat B ya? Oke. Yang lain saya tunggu pertanyaannya. Mas Muhlis nanya yang itu ya, yang dapat nomor 9 dari mana? Kalau kalau Mbak Tini tadi yang bagian bawah. Oke. Gini dulu, saya jumlahkan dulu. 313 itu dapatnya dari mana gitu. 313 itu dapatnya dari 144 776 119 ditambah 168 juta 358 208. Paham nggak? Dapat 313 134 ya. Oke.
Nah, terus kalau ditanya tarif overhead Departemen A, nah, lihat alokasi Departemen A pakai apa tadi? Departemen A basisnya jam mesin. Kita lihat jam mesin Departemen A berapa? 10.000. Jadi, mau tahu overheadnya, 313.134 ini dibagi 10.000 dapat 31.313. Gitu caranya Pak Mas Mulis. Jadi jumlah 313 juta ini dibagi 10.000. 10.000-nya dapat dari soal basis alokasi Departemen A itu jam mesin gitu dapatnya. Gimana? Ngerti nggak Mas Mulis? Halo? Oke. Nah, kalau Departemen B sama dibagi 10.000 karena sesuai dengan soal ini ya. Cuman ini angkanya jawaban saya 13.685 karena dari 136.865 dibagi 10.000 dapat 13.686. Kalau kunci jawabannya harusnya 10.254 kunci jawabannya. Tapi saya nggak ketemu 10.254. Oh, saya cek lagi deh. Tapi udah benar itu, yang atas ini udah benar 30/67. Terus di bawah ini juga 1.600 per 600. Kalau dilihat caranya udah benar sih, karena dialokasikannya bertahap. Karena dia harusnya kalau A-nya udah benar, maksudnya dapat 31.313 tadi benar, harusnya yang B-nya juga mendekat angkanya ya harusnya. Karena kalau B-nya jadi beda, angkanya nggak sama, maksudnya nggak balance. Karena jadinya C dan D kan harus kosong. C dan D harus kosong, semuanya dipindahkan ke Departemen A dan B. Uangnya gitu loh, kosnya pindah semua ke Departemen A dan B. Ini A dan B. Jadi kalau misalnya mau jadi 10.000 nggak bisa gitu. Dan alokasi ini juga nggak mungkin jadi 11.000. Misalnya ya, sampai ini dibagi 11.000 atau 12.000 misalnya ya. Tapi 12.000 dasarnya dari mana pula? Nah, kan? Nggak tahu ini soalnya. Nah, jadinya 13.000 sekian gitu. Dari mana 13.000-nya kan kita nggak ada dasarnya. 10.000 masalahnya dasarnya. Yang atas juga nggak mungkin saya kurang-kurangi karena yang ini nggak mungkin saya kurangi karena ini sudah sesuai rumus. Yang bawah juga udah sesuai rumus. Ya, angkanya juga udah lebih kecil kan dari yang metode langsung. Metode langsungnya 140 juta, sedangkan metode tidak langsungnya 136. Jadi sudah mendekati. Itu gimana lanjut? Mbak Elina udah paham? Oke, terus nah ini metode yang rumitnya. Ini sebenarnya nggak ada di situ ya. Ada di catatan aja tapi nggak ada di soal maksudnya. Nah, ini menggunakan metode aljabar atau simultan atau resiprokal. Jadi 3 macam itu sama. Kadang di soal kan ada pertanyaan resiprokal gitu jawabannya. Sama maksudnya resiprokal, simultan, aljabar itu sama. Kalau nggak salah ada soal yang jawabannya simultan, tapi saya lupa soal nomor berapa. Jawabannya resiprokal apa sih? Nomor 2. Ya nih. Nomor 3. Metode aljabar disebut juga sebagai metode simultan, resiprokal, A dan B benar. Nah, ini metode aljabar ini rumusnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Jadi bolak-balik gitu loh. Kalau C dialokasikan ke A dan B, maka rumusnya jadinya C sama dengan A ditambah BD. Y tadi kan jadi Y ditambah A. Y sama dengan A plus BX, jadinya dirubah menjadi C sama dengan A plus BD. Jadi C dialokasikan ke D. Sedangkan X sama dengan A plus BY, D yang dialokasikan ke BC maksudnya. Jadi tahapnya itu loh,
bolak-balik dia. Dan dua-duanya harus dilakukan bolak-balik. Kalau yang di atas tadi kan cuman C sama dengan A plus BD sebenarnya yang atas ini. Yang tadi metode bertahap karena cuma satu yang dialokasikan. Maksudnya yang dialokasikan bertahap hanya C, D-nya enggak. Nah, kalau resiprokal ini C-nya bertahap, D-nya bertahap gitu. Bisa kita buat kayak gini tadi, bertahap seperti ini. Tapi nanti nggak habis-habis sampai panjang ke bawah. Bolak-balik dialokasikan terus gitu. Ya. Nah, ininya Nah, kita hitung dulu jumlah pembaginya. Jumlah pembagi itu maksudnya yang tadi ini loh, kayak pembagi ini persentase untuk alokasi ini loh yang saya buatkan 7/67 misalnya. Nah, ini dianya. Jumlah pembagi untuk departemen C 7 ditambah 30 ditambah iya, kenapa ini error lagi? Error lagi, suka error nih. Iya, di saya berhenti. Sepusing paling ininya. Gitu kalau share program mah gitu, Mbak. Nah, kemudian jumlah untuk departemen D-nya 2000 ditambah 6400 ditambah 1600, jadi 10.000 pembaginya. Jadi beda-beda ya jumlahnya ini sekarang karena masing-masing dialokasikan. C ke D sama dengan 7/67. Ini untuk dapat A-nya. Belum berubah? Ini dulu ya. Biasa hang ya. Kita ulangi lagi. Nah, sekarang gimana? Udah bisa ya? Nah, kemudian ini untuk buat B-nya. Untuk buat B-nya itu apa istilahnya? Slope ya, slope istilahnya. Jadi 7/67 sama dengan 0,1045. Terus 2000 per 10.000 dapat 0,2. Nanti dimasukkan ke rumus C A plus B, A plus BD. Nah, rumus C A plus BD sama dengan C sama dengan 100 juta A 100 juta itu dari data ini ya, yang anggarannya 100 juta ditambah 0,2 D. Terus yang D 200 juta ditambah 0,1045 C. Nah, kemudian nanti disubstitusikan. C sama dengan 100 juta ditambah 0,2 dikali D. D-nya sama dengan 200 juta ditambah 0,1045 C. Nanti dapat C sama dengan 100 juta ditambah 40 juta ditambah 0,0209 C. Maka nah ini yang sama-sama C dipindah sisi rumusnya sama dengan 140 juta. 100 juta ditambah 40 juta dapat 140. Nah, terus C dikurang 0,0209 dapatnya 0,9791 C sama dengan 140 juta. Maka C sama dengan 140 juta dibagi 0,971 dapat ini C-nya 100 total sama dengan 142.988. Ini total C gitu. Jadi setelah dialokasikan bolak-balik antara C dan D dapat C-nya 142. Terus D-nya dapat 214. Ini langsung masukkan rumusnya. Pakai rumus D sama dengan A plus BC 200 juta. D sama dengan 200 juta ditambah 0,1045 dikali 142 dapat 214 juta. Gitu.
Nah, kemudian langsung dialokasikan. Di bawah ini cara mengalokasikannya. Nah, karena dia resiprokal, dia bolak-balik ya. Nah, kalau Anda lihat ini tadi pembaginya, saya tandain.